Assalamualaikum, bersama saya Selamat Riyadi. Pada chapter ini kita akan membahas analisis variance. Pada chapter sebelumnya, kita telah pelajari bahwa sampling plan atau experimental design menentukan bagaimana sampel dipilih. Jika berupa observational study, maka kita akan mengobservasi data yang telah ada, sehingga sampling plan adalah cara bagaimana mengumpulkan data. Pada desain eksperimen, kita akan menerapkan satu atau lebih kondisi percobaan pada experimental unit dan mencatat responnya. Untuk itu, kita akan lihat beberapa definisi ini. Experimental unit adalah objek yang menjadi perhatian atau yang kita amati. Faktor adalah variabel independen di mana nilainya dikontrol atau kita variasikan. Level adalah intensitas dari faktor. Treatment adalah kombinasi spesifik dari faktor level. Dan respon adalah variabel yang diukur. Kita lihat contoh berikut. Sebuah kelompok orang secara random dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok kontrol diberi aptitude test setelah mereka sarapan berat atau full breakfast. Sedangkan kelompok eksperimen diberi tes yang sama tapi tanpa sarapan apapun. Berdasarkan definisi pada slide sebelumnya, kita lihat bahwa experimental unit adalah person atau orang. Responnya adalah skor tes. Faktornya adalah makanan atau sarapan. Dan level adalah sarapan atau tidak sarapan. Sehingga treatment yang kita bisa buat adalah memberikan sarapan atau tidak memberikan sarapan. Kita lihat contoh kedua. Dengan menggunakan contoh sebelumnya, kita akan tambahkan pengamatan terhadap jenis kelamin. Maka, eksperimental unitnya adalah orang, respon adalah skor dari ujian, faktornya ada dua, yaitu faktor sarapan, di mana levelnya adalah sarapan atau tidak sarapan, dan faktor yang kedua adalah gender atau jenis kelamin, di mana levelnya adalah lelaki atau perempuan. Maka treatment yang bisa kita buat adalah lelaki sarapan, perempuan sarapan, lelaki tidak sarapan, perempuan tidak sarapan. Kita dapati bahwa semua eksperimen menghasilkan variability atau hasilnya bervariasi. Total variation pada pengukuran respon dibagi menjadi bagian-bagian yang berhubungan dengan variasi dari faktor. Bagian-bagian ini digunakan untuk menentukan akibat variasi faktor terhadap respon. Jika eksperimen direncanakan dengan baik, maka variasi total berhubungan dengan faktor 1, faktor 2, dan variasi acak. Coba kita bandingkan variasi akibat suatu faktor pada variasi acak suatu pengukuran, seperti terlihat pada sampel set A, gambar sebelah kiri, dan set B, sebelah kanan. Ada dua kelompok data, yaitu bulat dan belah ketupat, yang masing-masing bervariasi antar anggota di dalam masing-masing kelompok dan variasi antar kelompok. Pada set A, sebelah kiri, kita dapati bahwa variasi antar rata-rata sampel adalah lebih besar dibanding variasi anggota di dalam sampel masing-masing.
Sedangkan pada set B, variasi antar rata-rata sampel hampir sama dengan variasi di dalam sampel. Pembahasan variasi inilah yang disebut dengan analisis varians atau disingkat ANOVA. Asumsi yang digunakan dalam ANOVA adalah observasi pada populasi dilakukan secara distribusi normal dengan varian stok kuadrat. Prosedur sampling dibuat secara spesifik pada setiap desain, dan hasil ANOVA akan bagus apabila ukuran sampel sama dan data berbentuk mound shape. Kita akan lanjutkan pada video yang kedua.